Nah teman-teman, lihatlah keindahan alam yang ada di belakang saya. Seluruh keanekaragaman dan keindahan ini tidaklah terjadi begitu saja. Akan tetapi, seluruh keindahan alam ini terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya dalam 7 hari. Maka dari itu, untuk menjaga kelestariannya, kita harus menjaga dan melakukan konservasi alam yang begitu indah ini. Dan alam saja kita jaga, apalagi tubuh kita. Tubuh kita harus menjadi prioritas dalam hal yang harus kita jaga di dunia ini. Karena melalui kesehatan tubuh kita, kita dapat mengimbaskannya kepada seluruh hal yang ada di dunia ini. Ada satu mahfuzat mengatakan, Al-aqlus salim fi jismis salim, yang artinya akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Karena juga manusia telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin di muka bumi ini, yang terkandung dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan berkatalah Allah, Dia menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai pemimpin. Maka dari itu, kita harus menjaga diri kita dari berbagai hal yang membawa mudarat. Dan salah satu contohnya adalah narkoba. Narkoba tersebut adalah suatu zat yang membawa kita dan akal pikiran kita menuju kesesatan. Nah teman-teman, untuk menjaga kesehatan tubuh dan menjaga kesehatan alam, marilah kita semua menjaga dan melestarikan alam serta menjaga keimanan dan ketakwaan untuk terhindar daripada narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan pujian syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat karunia rahmatnya lah kita dapat berkumpul, kita dapat masih hidup, kita dapat bernafas, dan kita dapat mengemukakan dan menampakkan seluruh keindahan ciptaannya. Ialah yang telah menciptakan kita dengan akal, dengan hati, dan dengan pikiran yang kuat, sehingga kita dapat membedakan antara hal-hal yang hak dan yang batil. Termasuk yang hak, yaitu dengan iman yang menuntun kita kepada kebahagiaan yang abadi, dan juga kepada narkoba yang merusak akal pikiran kita sehingga kita tidak dapat berpikir dengan benar dan sebagaimana mestinya. Salawat berbalur salam tak juga henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukhrijuhum wa yukhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Beliaulah yang telah menuntun kita semua dari jalan yang terang, dari zaman yang kegelapan menuju kepada zaman yang terang benderang. Sebelum memulai pidato singkat kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Ke pasar malam beli terompah, pulangnya bawa 2 buah durian. Kalau remaja tersentuh narkoba, bukan cuma tubuh, iman pun akan hilang kesadaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narkoba. Apakah narkoba itu? Narkoba merupakan suatu jenis obat-obatan yang dapat mengganggu dan merusak akal pikiran kita. Narkoba bukan cuma sebuah serbuk, bukan cuma sebuah padatan yang mampu membuat kita kehilangan akal sehat dan kesadaran kita. Akan tetapi, narkoba itu adalah ibarat musuh yang halus, akan tetapi sangat jahat. Mungkin ia datang kepada kita dengan wajah yang ramah. Akan tetapi, di balik wajah ramahnya itu, ia menyimpan kekejaman yang sangat dahsyat. Mungkin awalnya, kita mengenalnya hanya untuk coba-coba. Coba dulu siapa tahu kalau habis pakai ini, aku jadi keren. Mungkin setelah ini aku diterima ke circle-circle yang menurutku itu keren. Akan tetapi, ujung-ujungnya
akhirnya akan menjadi candu dan kecanduan, hingga akhirnya akan rusak akal pikiran kita. Ayuhal musyahidun rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan memberi peringatan keras kepada kita dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukah. Wala tulqu bi aydikum ilat tahlukati fa ahsinu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Dan demikian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu maskarin haram wa kullu maskarin haram au kullu maskarin khamar wa kullu maskarin haram. Yang artinya setiap hal yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Maka dari itu teman-teman, narkoba yang merusak akal pikiran kita termasuk hal-hal yang memabukkan karena membuat kita kehilangan kesadaran, akal pikiran yang sehat, dan cara mencerna kehidupan dengan baik. Maka artinya sudah jelas, apabila diterangkan, apapun yang bikin kita hilang akal, termasuk narkoba, itu bukanlah gaya hidup, akan tetapi jalan menuju kehancuran. Ada sebuah mahfuzat teman-teman, atau kata-kata mutiara dalam bahasa Arab. Al-aqlu sirajul hayah, yang artinya akal itu adalah pelita kehidupan. Jika akal kita sudah rusak, maka bagaimana mencari penerangan? Jika kita tidak memperoleh penerangan, maka bagaimana caranya kita melangkah dalam kegelapan tersebut? Maka dari itu teman-teman, saya setelah mengutip suatu kisah dari sebuah artikel yang pernah saya baca. Di suatu tempat ada seorang anak yang sangat rajin. Ia rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin menuntut ilmu. Dan ia pintar, ia terkenal, dan ia menjadi kebanggaan bagi sekolahnya. Akan tetapi karena suatu hal, ia akhirnya terjerumus oleh narkoba itu tersendiri. Maka apa yang menjadi penyebab tersebut? Hal itu adalah hasutan dari teman-temannya. Mungkin teman-temannya bilang, coba sekali aja biar tidak dikatain cupu. Ya, memang awalnya sekali teman-teman. Akan tetapi sekali, 2 kali, 3 kali, dan akhirnya menjadi kebiasaan. Bukan cuma akal sehat yang hilang, akan tetapi jati dirinya juga ikut hilang secara perlahan menuju ke dalam kesesatan. Maka dari itu, ingatlah wahai hadirin wal hadirat sekalian. Setan tidak pernah menyuruh langsung untuk jatuh. Akan tetapi dia ngajak untuk pelan-pelan jatuh. Sekali aja. Cuma perlu sekali bagi setan untuk mengajak kita untuk jatuh. Setelah itu sudah terlanjur dan bakal lanjut aja terus. Akan tetapi hal kecil seperti ini dapat menjadi bahaya yang tak terelakkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, man 'azama syai'an sahhallahu lahu alaih. Yang artinya, barang siapa yang menganggap dosa itu kecil, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk jatuh lagi. Maka, janganlah kita remehkan dosa sekecil apapun. Apalagi kalau racunnya itu adalah narkoba. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, provinsi kita ini memang kecil. Akan tetapi, semangat kita untuk berjuang ini jangan sampai kecil juga. Karena justru di daerah kecil seperti ini kita harus lebih sigap. Kenapa? Karena kalau satu saja generasi muda kita terseret oleh narkoba, maka gelombangnya akan mengguncang seluruh Kaltara. Kita ini adalah provinsi muda dengan cita-cita besar. Jika kita ingin dikenal oleh halayak banyak dan halayak luas, maka janganlah dengan kasus-kasus seperti narkoba, judi, khamar, dan sebagainya. Akan tetapi sebagai anak muda, kita harus menciptakan prestasi dengan beriman dan berani untuk menolak racun dunia.
Apakah racun dunia itu? Ya, benar, itu adalah narkoba dan sejenisnya. Kalau bukan kita yang menjaga Kalimantan Utara ini, maka siapa lagi? Janganlah kita biarkan tanah ini menjadi ladang narkoba. Jadikanlah tanah ini sebagai ladang pahala, ladang ilmu, dan ladang harapan. Ayyuhal musyahidun rahimani wa rahimakumullah. Islam tidak pernah menutup pintu harapan. Akan tetapi, pintu harapan tersebut selalu terbuka bagi siapapun itu dan kapanpun itu jika Allah menghendaki. Sekalipun jika orang tersebut sudah terjatuh ke dalam kegelapan, niscaya Allah masih akan menuntunnya melalui cahayanya. Allah pernah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a wa huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Subhanallah, lihatlah betapa Allah itu maha penyayang, maha pengasih, dan maha pengampun bagi seluruh hamba-hambanya. Islam bukanlah agama yang hanya bilang, kamu salah, kamu tidak benar melakukan seperti itu. Akan tetapi, Islam adalah agama yang mengajarkan, ayo pulang, aku masih sayang. Begitulah kata Allah dalam Al-Quran. Seperti dalam Quran Surah Al-Fajr, Wadakhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu adalah ampunan bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah. Kalau narkoba bikin lupa siapa diri kita, maka Islam mengingatkan kita bahwa sebenarnya siapakah kita itu, yaitu hamba Allah yang dimuliakan olehnya. Para hadirin sekalian, kita ini bukan sekedar anak muda biasa. Kita ini adalah generasi penjaga masa depan. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser seorang hamba di hari kiamat hingga ia ditanya, untuk apa umurnya dan untuk apa umur tersebut dihabiskan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau umur kita habis buat hal yang sia-sia, maka buat apa semua cita-cita yang itu? Cita-cita tinggi itu tidak menjamin kesuksesan. Akan tetapi bagaimana cara kita menyukseskan cita-cita tersebut. Jadi, mulai sekarang, marilah kita isi waktu luang kita dengan kegiatan yang positif. Kegiatan positif itu ada banyak, seperti belajar, berolahraga, berkarya, atau bahkan yang paling penting, sekali lagi, berani bilang tidak kepada narkoba. As-sabaru miftahul faraj. Kesabaran itu adalah kunci dari segala keberhasilan. Ada satu mahfuzat lagi yang begitu pendek, akan tetapi begitu berkesan dan bermanfaat bagi kehidupan kita. La dharara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula untuk membahayakan orang lain. Yang maknanya bukan hanya sekedar makna biasa, akan tetapi mengandung makna yang begitu dalam, teman-teman. Karena apabila kita mencelakai diri sendiri, maka itu dapat mencelakai orang lain. Semisal, satu contoh adalah jika kita mabuk, kita bisa membahayakan orang lain karena kesadaran kita telah direnggut olehnya. Nah, ayyuhal musyahidun warahmatullah. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun terakhir. Burung elang terbang ke awan, melihat laut, gunung, dan lautan. Narkoba memang merusak lingkungan. Akan tetapi, Islam memberi harapan dan kekuatan. Teman-teman seperjuangan sekalian, janganlah biarkan dunia ini menggoda kita dengan racunnya. Karena yang punya pelindung yang lebih kuat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena Allah memberikan kita
dua pelindung yang begitu kuat, yaitu iman dan akal sehat. Hidup itu adalah pilihan, dan pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita nanti. Kita mau hancur karena narkoba, atau mau sukses karena keimanan. Mungkin hadza minni, jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa ala husni istima'ikum. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.